Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwan wa ayyatuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembatal Islam yang ketiga. An-naqidu salithu man lam yukaffiril musyrikina aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara. Pembatal Islam yang ketiga adalah barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu terhadap kekafiran mereka atau membenarkan keyakinan mereka, maka dia telah kafir. Syekh Shalih bin Fauzan di sini menyebutkan bahwa pembatal Islam yang ketiga ini wajib bagi setiap muslim untuk mengkafirkan apa yang Allah Subhanahu wa taala kafirkan, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kafirkan. Sebagaimana orang-orang musyrik, mereka telah kafir, penyembah berhala, penyembah batu, penyembah seterusnya selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an dan Sunnah mengatakan mereka adalah kafir, baik itu musyrikin, Yahudi, Nasrani, orang-orang yang tidak memiliki Tuhan dan seterusnya. Fayajibu 'alal muslim ay ya'taqida biqalbihi kufrihim. Nah, wajib bagi setiap muslim di dalam hatinya untuk yakin terhadap kekafiran mereka demi pengamalan apa yang telah Allah kafirkan, apa yang Rasulullah SAW kafirkan. Contoh di dalam surat Al-Maidah ayat ke-17, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam." Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Masih, anak Maryam. Di sini jelas Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan orang yang mengatakan demikian. Maka ketika Allah kafirkan, kita juga katakan demikian. Terus ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah taala, dalam pembatal Islam yang ketiga ini mencakup 3 macam. Yang pertama adalah alla yukaffirul musyrikina jaziman bi'adami kufrihim. Tidak mau memastikan kekafiran orang-orang musyrik padahal ya mereka telah kafir gitu. Nah, artinya tidak mau memastikan kekafiran orang-orang musyrik ya, dengan menyatakan bahwa orang-orang musyrikin itu tidak kafir. Nah, ini poin pertama pada kaidah yang ketiga ini. Kemudian yang kedua, ayyashukka fi kufrihim wa yadullu ala annahu naw'un akharun. Qaulul musannifu aw fahiya litanwi wa syakku huwa at-taraddudu baina syai'in mutasawiyain la mizata li ahadihima alal akhari. Yang kedua, dia ragu terhadap kekafiran orang-orang musyrik. Maka ini menunjukkan jenis yang lain kan? Karena perkataan penulis di sini, kata au itu menunjukkan litanwi. Litanwi itu artinya ragam yang lain, itu beragam-ragam. Karena yang pertama tadi dia tidak mau memastikan kekafiran orang-orang musyrik dengan mengatakan orang musyrik tidak kafir. Au di sini macam ragam yang lain
adalah disebutkan ragu. Dia ragu mengkafirkan orang-orang yang musyrik. Ya. Apa itu ragu? Ragu itu dalam bahasa Arab at-taraddudu baina syai'in mutasawiyain. Ragu itu adalah sikap bimbang terhadap dua hal yang sama menurut dia. Dia tidak bisa membedakan salah satu di antara keduanya. Orang musyrik, kafir ke enggak ya? Kafir ke enggak ya? Bimbang dia. Ya, itu ragu namanya. Nah, maka yang kedua ini, orang yang ragu terhadap kekafiran orang musyrik, dia juga kafir. Gak boleh ragu. Seperti dia mengatakan, ma adri hal hum kuffarun amla. Oh, saya tidak tahu apakah orang-orang musyrik itu kafir atau tidak ya. Orang-orang Yahudi itu kafir atau tidak ya. Orang Nasrani itu kafir atau tidak ya. Ateis itu kafir atau tidak ya. Komunisme itu kafir atau tidak ya. Masih bingung dia ya. Nggak boleh. Kalau dia ragu, dia yang kafir. Nggak boleh ragu. Kemudian poin yang ketiga, au sahhaha madhabahum, membenarkan keyakinan orang-orang musyrik tadi. Ini lebih parah lagi berarti. Wa huwa syarrul anwa'i idza fihi nisbatu madhhabihim lis-sihhah. Yang ketiga ini jenis yang paling berbahaya, paling buruk. Ya. Karena di sini ada menyandarkan benarnya kepercayaan orang-orang musyrikin sebagai pembenaran, sebagai sesuatu yang benar. Ya. Misalkan kalau seorang itu mengatakan, oh, keyakinan orang musyrik itu benar, sahih. Orang Yahudi itu benar. Ya. Nasrani itu benar. Ya. Ateis itu benar. Agama selain Allah itu juga benar. Nah, ini membenarkan berarti. Atau mereka mengatakan hum ala adyanin samawiyatin sahihah. Au laisa dinuhum batilan. Atau mereka mengatakan bahwa orang-orang musyrik itu, orang Yahudi, orang Nasrani, atau agama selain Islam, terutama agama-agama yang berasal dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan Islam itu adalah agama samawi, agama yang berasal dari Tuhan, itu maksudnya. Berarti itu sahih, agama yang betul. Dari satu sisi benar, Yahudi dan Nasrani itu adalah agama samawi. Islam juga demikian, samawi, agama yang berasal dari Allah, ada kitabnya yang diturunkan. Iya, kita jawab, Yahudi dan Nasrani benar pada waktunya, di zamannya. Tapi ketika sudah datang Islam, maka ditutup dengan Islam, sehingga agama yang terdahulu tidak bisa diamalkan lagi. Makanya Allah katakan inna dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Jadi satu sisi benar, tapi dari sisi yang lain salah. Tidak boleh. Di zaman sekarang kalau ada orang mengatakan demikian, tidak boleh. Atau ada yang mengatakan bahwa agama musyrikin, Yahudi dan Nasrani adalah agama yang bukan batil, agamanya benar gitu, keyakinan yang benar. Ini sama juga. Wa min dzalika aidan, dan diantaranya juga ad-da'wa al-qa'imatul an wa hiya al-wahdatu wat taqribu bainal adyan as-salatsah kama yaz'amuna. Kemudian kita lihat seruan-seruan yang ada di zaman sekarang ini
Mereka menyerukan persatuan atau pendekatan antara tiga agama. Persatuan Islam, Yahudi, Nasrani. Bahkan lebih sekarang ya, persatuan Islam dan seluruh agama dan kepercayaan, termasuk musyrikin. Sebagaimana yang mereka anggap, mereka katakan al-Islam wal Yahudi wan Nasraniyah, Yahudi, Islam dan Nasrani adalah agama yang sama, atau minimal ada pendekatan takrib. Fayaqulun, dan mereka mengatakan kulluha adyanun sahihatun. Semua tadi Yahudi dan Nasrani, agama selain Islam itu adalah agama yang sahih. Udah kita jawab tadi kan. Wa kulluhum mu'minuna billah, mereka adalah semua agama yang benar. Mereka beriman kepada Allah, kita tidak boleh mengkafirkan mereka. Jadi kita ini tidak boleh mengkafirkan Yahudi, Nasrani, atau agama selain Islam yang lain, gak boleh. Nah, itulah namanya wahdatul adyan, persatuan dalam agama, takribul adyan, yang diserukan kebanyakan oleh orang-orang liberalisme, pluralisme. Ya, itu mengajak pada kekufuran itu sebenarnya. Ya, mengajak pada kekufuran, sekularisme dan seterusnya. Nah, ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Syekh mengatakan fayajibul qat'u bi kufri man kaffarahu Allah wa rasuluh min ahli al-kitabi wa hum al-yahudu wan nasara wal musyrikina wa ahlul ihlahadi wa ahlur riddah wa hadha min al-lawazim at-tauhid wa tauhidu la budda fihi min amrain. Yang benar adalah sikap kita sebagai orang mukmin, sebagai orang Islam, ya. Kita ini harus menyatakan kekafiran orang yang Allah kafirkan, orang yang Rasulullah SAW kafirkan, baik mereka dari ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, ataupun selain dari ahlul kitab. Siapa? Musyrikin, ahlul ilhad, orang yang tak punya Tuhan, ateis, ahlul riddah, orang yang murtad. Itu harus kita kafirkan, karena ini adalah konsekuensi daripada tauhid. Dan tauhid harus ada dua perkara. Tauhid itu harus ada dua perkara. Yang pertama, al-kufru bit-taghut, kufur kepada taghut. Kemudian yang kedua, al-imanu billah azza wa jal, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kufur kepada taghut? Apa itu maknanya? Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Al-kufru bit-taghut, kufur kepada taghut itu artinya wahwa an ta'taqida butlana ibadati ghairillah wa tabghadha wa tu'adiyaha wa tukaffiru ahlaha. Beliau katakan, kamu harus yakin batilnya peribadahan kepada selain Allah, dan kamu juga harus membenci peribadatan kepada selain Allah, dan kamu juga harus memusuhi, menentang, memerangi peribadatan selain Allah. Tidak cukup sampai di situ, Syekh mengatakan, dan kamu juga harus mengkafirkan orang yang beribadah kepada selain Allah, dan Anda harus memerangi, memusuhi, ya, melawan orang yang beribadah kepada selain Allah. Itu yang dimaksud kufur kepada taghut. Kemudian yang kedua, al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini dialah makna tauhid. Apa itu makna tauhid? Makna tauhid itu terkandung pada kalimat apa? La ilaha
illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang hak untuk kita ibadahi kecuali Allah. Itu al-imanu billah wa huwa ma'natu tauhid. Dua perkara yang harus ada pada tauhid, dan ini merupakan konsekuensi dari tauhid. Yang pertama tadi adalah kufur kepada tagut, yang kedua beriman kepada Allah. Ini terdapat, pondasi dua ini terdapat dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat ke-256. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa man yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha." Barang siapa yang dia kufur kepada taghut dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali Allah yang kuat yang tidak akan putus. Coba kalimat dalam ayat ini, waman yakfur bitaghut, satu kata Allah, barang siapa yang kufur kepada tagut. Ini Allah sendiri ya bilang. Apa tadi makna kufur pada tagut? Udah jelaskan tadi. Wa yu'min billah, beriman kepada Allah. Dua kan? Sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali Allah yang kuat dan tidak akan putus selamanya. Ya. Nah, dua ini adalah perkara yang harus ada dalam tauhid, dan dia ada konsekuensi daripada tauhid tersebut. Nah, kemudian faman lam yakfuril musyrikin yu'addu mukadziban li kalamillah wa kalami rasulih, wa kadzalika man syakka fi kufrihim yu'addu ghaira musaddiqin li kalamillah wa rasulih ad-dalu ala kufrihim. Di sini saya mengatakan, ya, barang siapa yang dia tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin, maka dia dianggap telah mendustakan Allah dan Rasulnya, mendustakan firman Allah, mendustakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang ragu terhadap kekafiran orang musyrik, Yahudi, Nasrani dan selain mereka, berarti dia telah tidak membenarkan firman Allah dan sunnah Rasulullah, dan ini menunjukkan atas kekafiran mereka. Kemudian wa amma man sahhaha madhhabahum ziyadatan ala kaunihi takdziban li kalamillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa aidan istihlalun lima harramallahu li'anna allaha abtalaha wa bayyana tahrifa ashabiha laha wa naskhal islami laha wa hadha yusahhihuha. Adapun orang yang membenarkan keyakinan orang-orang musyrikin, membenarkan keyakinan orang-orang Yahudi dan Nasrani setelah diutusnya Islam, ini kekafiran tersendiri. Ditambah lagi keberadaannya adalah dia menghalalkan apa yang Allah haramkan gitu. Dan itu letak titik poinnya kenapa dia kufur gitu. Jangan sampai kita nggak tahu. Satu apa? Karena dia mendustakan Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulnya telah mengkafirkan. Dia tidak. Dia ragu. Itu kekafiran dia. Nah, bagi orang yang membenarkannya tambah lagi satu. Apa? Menghalalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kenapa? Li'annallaha abtalaha. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menganggapnya batil. Agama Nasrani itu batil, Yahudi itu batil, telah diutusnya Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang penyimpangan, perubahan yang dilakukan oleh penganut dari Yahudi tadi dan Nasrani, bahwa kitab-kitabnya sudah dirubah, tidak asli lagi. Kemudian juga Allah sudah jelaskan bahwa Yahudi dan Nasrani itu telah diganti dengan Islam.
dan Islam telah menyempurnakan dan membenarkannya. Nah, gitu. Sehingga jangan lagi sesuatu yang sudah Allah jelaskan bahwa ajaran Yahudi dan Nasrani itu sudah tidak bisa dipakai lagi, sudah ditutup dengan Islam. Ya, sehingga barang siapa yang tetap meyakininya, maka ini bertentangan dengan yang Allah inginkan, menghalalkan apa yang haram. Kemudian yang kedua sekarang tentang dalil yang menunjukkan dari hadis Nabi SAW tentang orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik, ragu terhadap kekafiran mereka dan membenarkan keyakinan mereka, maka mereka menjadi kafir, adalah hadis yang diriwayatkan Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Malik Al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harrama damuhu wa maluhu wa hisabuhu 'ala Allah. Barang siapa yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia mengkufuri maksudnya dia mengkufuri apa yang diibadahi selain Allah, maka darah dan hartanya dilindungi dan urusannya kelak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajhul istidlal annahu la yahrumu maluhu syakh wa damuhu hatta yakfura bima yu'badu min dunillah wa minal kufri bihi takfiru ahlihi. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah bahwasannya darah dan harta seseorang itu tidak akan terlindungi sampai dia mengkufuri segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, dan termasuk mengkufuri sesuatu ibadah selain Allah adalah takfiru ahlihi, mengkafirkan orang yang melakukan peribadahan kepada selain Allah. Wal kuffarul ladzi yajibu takfirahum alal qismain. Orang-orang kafir yang wajib kita mengkafirkan mereka ada dua. Yang pertama, min ajma'al ulama'u ala kufrihim mimman laisu min ahlil qiblah kal yahudi wan nasara wal majusi wasyikh wa ghairahum fa haula man lam yukaffirhum fa huwa kafirun. Orang-orang kafir yang wajib kita untuk mengkafirkan mereka ada dua. Yang pertama adalah yang para ulama telah berijma tentang kekafiran mereka dan mereka tidak termasuk ahlul kiblah, maksudnya mereka bukan termasuk orang Islam, seperti Yahudi, seperti Nasrani, seperti Majusi, seperti Sing. Tahu enggak keyakinan Sing? Tahu kan? Ya. Dan selain mereka. Maka mereka ini, siapa saja mereka yang tidak mengkafirkan yang tadi disebutkan, fahuwa kafir, maka dia kafir. Ya, maka dia kafir. Wa haula'uhum al-kuffar asliyun mimman lam yadkhul asasan fil Islam. Karena mereka tadi yang disebutkan ijma' para ulama tentang kekafirannya, mereka itu adalah orang kafir asli. Ya, mereka adalah kafir asli, ya, yang memang belum sedikit pun pondasi Islam masuk ke dalam hati mereka. Tidak ada tauhid di dalam hati mereka. Kemudian Syekh di sini mengatakan yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa aqwalu haula yakni hululiyatu sufiyah. Perkataan-perkataan mereka yaitu maksudnya adalah hululiyah sufiyah,
keyakinan hulul orang-orang sufi. Hulul itu begini ya, keyakinan seseorang manusia punya titisan Tuhan, dia bergabung antara manusia dan Allah. Hululiyah itu biasa bersatunya Allah dengan makhluknya yang khusus, yaitu walinya. Maka manusia itu menjadi titisan Tuhan, hululiyah. Nah, orang-orang sufiah punya keyakinan kayak begini, Allah bersatu dengan walinya. Ya. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan syarrun min aqwalin nasara wa fiha min at-tanaqudi min jinsi ma fi aqwalin nasara. Nah, ucapan orang sufi hululiyah ya, itu sebenarnya lebih buruk daripada ucapan orang-orang Nasrani. Orang Nasrani dia memang punya hulul kan, tapi terbatas. Tuhan Bapa, Tuhan Yesus. Kemudian apa lagi? Roh Kudus ya. Nah, 3, 1 dalam 3. Orang-orang suci semua. Tapi kalau orang-orang sufi, mereka lebih parah, lebih ekstrim daripada orang Nasrani hululiyahnya. Nah, ada yang disebut terkadang mereka mengatakan hululiyah. Di suatu kesempatan mengatakan wahdatul wujud. Apa itu wahdatul wujud? Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah gambaran seluruh makhluk. Makhluk ya Allah, Allah yang makhluk. Jadi kalau kita melihat makhluk yang paling jorok sekalipun itu Allah. Ini parah nggak daripada Nasrani? Lebih parah. Ya maaf, ngelihat apa misalkan, lihat sapi ya itu Allah. Karena seluruh makhluk adalah Allah, Allah adalah makhluk. Nah, itu wahdatul wujud namanya. Ngelihat saya Allah. Nah, gitu. Ngelihat Allah, dialah saya. Nah, bukan gitu. Ibnu Arabi dan seterusnya. Ya. Itu wahdatul wujud. Hululiyah wahdatul wujud. Atau ittihad. Terkadang mereka mengucapkan al-ittihad. Sama. Bersatunya makhluk dengan Allah. Nah, kalau hululiyah itu lebih condong kepada ya bersatunya Allah kepada makhluk yang khusus gitu, walinya, titisan Tuhan. Walihada yaquluna bil hululi taratan, kata Ibnu Taimiyah. Makanya ya terkadang orang-orang sufi itu mengatakan hululiyah. Wa bil ittihadi ukhra. Terkadang mereka juga mengatakan al-ittihad. Wa bil wahdati taratan. Terkadang dia mengatakan wahdatul wujud. Fa innahu madhhabun mutanaqidun fi nafsihi. Dan mereka saja memiliki pendapat yang saling bertentangan di antara sufi itu. Ada yang wahdatul wujud, ada yang hulul, ada yang ittihad. Itu mereka saja berbeda-beda tuh antara satu sama lain di antara aliran mereka. Fahadha kulluhu kufrun batinan wa zahiran bi ijma'in kulli muslim. Tetapi keyakinan ini semuanya adalah kufur, kata Ibnu Taimiyah. Kufurnya secara lahir dan batin. Bi ijma'i kulli muslim, berdasarkan ijma' umat Islam. Lahir batin kafirnya, berarti dunia akhirat. Wa man syakka fi kufri haula ba'da ma'rifati qawlihim wa ma'rifati dinil Islam fahuwa kafirun, kata Ibnu Taimiyah. Barang siapa yang ragu terhadap kekafiran jenis orang-orang hululiyah sufiyah kayak seperti tadi yang disebutkan, setelah dia mengetahui ucapan-ucapan mereka dan setelah dia mengetahui apa itu Islam yang menjelaskan tentang hal tersebut adalah keliru, menyimpang, dia ragu, kafir. Orang ini kafir. Ini kata Ibnu Taimiyah. Ya. Kaman yashukku fi kufril yahud wan nasara wal musyrikin. Sama seperti orang yang ragu terhadap kekafiran orang Yahudi, Nasrani dan musyrikin. Nah, sama posisinya. Kalau dia ragu, kafir juga. Kemudian waqala al-Qadi Iyad fi kitabih Asy-Syifa. Berkata Qadi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa jilid 2 halaman 1071. Walihada nukaffiru man dana bighairi millatil muslimina minal milali aw waqafa fihim aw syakka aw sahhaha madhhabahum
wa in azhara ma'a dzalika al-islam wa'taqada ibtalu kulli madhhabin siwahu fahuwa kafirun bi'idhharihi ma azhara min khilafi dzalik. Apa kata beliau? Walihada, oleh karena itu kami mengkafirkan orang yang memeluk agama di antara agama-agama selain Islam, atau kami juga mengkafirkan orang yang tawakuf, orang yang abstain dalam mengkafirkan mereka. Tuh ya. Dan kami juga mengkafirkan orang yang membenarkan keyakinan orang yang memeluk agama selain Islam. Demikian juga orang yang ragu. Walaupun orang yang tadi itu menampakkan keislamannya, atau dia mengatakan dia yakin batilnya seluruh keyakinan-keyakinan selain Islam, maka dia tetap kafir orang ini. Kenapa? Karena dia menampakkan secara lahiriah itu menunjukkan berbeda dengan yang sebenarnya gitu. Misalkan di suatu sisi dia meyakini bahwa keyakinan selain Islam itu batil katanya. Tapi di sisi yang lain juga dia juga mengatakan oh dia beragama Islam. Tetapi dia tidak mau mengkafirkan orang yang memeluk agama selain Islam. Dia tidak mau mengkafirkan orang yang abstain, tidak mengkafirkan orang yang memeluk agama selain Islam. Dia juga tidak mau mengkafirkan orang yang ragu terhadap kafirnya orang yang memeluk agama selain Islam. Dia juga tidak mau mengkafirkan orang yang membenarkan keyakinan orang yang memeluk agama selain Islam gitu. Walaupun dia ngomong tadi lahiriahnya menyelisihi apa yang dia ucapkan, maka orang ini tetap statusnya kafir. Kemudian yang kedua, man yadda'il Islam min ahli al-qiblati wa qad qama bihi mukaffirun ajma'al ulama ala takfiri bihi wa ajma'u ala takfiri man qama fihi. Ya. Orang yang mengaku beragama Islam, ya, dia ngaku beragama Islam dari ahlul kiblah, dari orang-orang Islam, tetapi sungguh dia telah melakukan baik itu ucapan, baik itu perbuatan, atau meyakini sesuatu yang para ulama telah meyakini, telah berijma tentang hal tersebut adalah kafir. Wa ajma'u ala takfiri man qama fi, dan para ulama telah berijma atas kafirnya orang yang melakukan hal tersebut. Kafir qatun nusairiyah wa hum min batiniyah ghulatu syiah. Seperti orang Nusairiyah, Syiah Nusairiyah ini Syiah ekstrim. Di Suriah banyak. Ya, di Suriah. Faqad afta bi kufrihim Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah telah berfatwa tentang kafirnya kelompok Nusairiyah ini. Qal, apa kata Ibnu Taimiyah? Innahum akfaru min katsirin minal musyrikin. Nusairiyah ini adalah mereka lebih kafir daripada kebanyakan orang-orang musyrikin. Ini disebutkan beliau di dalam Majmu' Fatawa, ya, jilid 35 halaman 149. Wa dzakaru aidan annahum akfaru minal yahud wan nasara. Bahkan Ibnu Taimiyah menambahkan lagi, Nusairiyah ini lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Kemudian wal Qadiyaniyah nisbatan ila Ahmad Ghulam Mirza alladhi idda'a an-nubuwah faqad sadarat fatwa hay'ati kibaril ulama bi kufrihim kama fi fatawa al-lajnah daimah. Kemudian yang kedua, kelompok Al-Qadiyani yang ini berasal dari Ahmad Ghulam Mirza Ghulam Ahmad, yang dia mengaku nabi. Telah keluar keputusan fatwa Majelis Kibar Ulama Saudi Arabia bahwasanya kelompok ini mulhidun, kufar.
orang-orang yang menyimpang, orang-orang kafir yang menyimpang, ya. Jilid 2 halaman 228. Wa kadzalika ilmaniyun alladhi yarawna anna ad-din naqisun wa annahu raj'i wa annahu la yadkhulu fi majalatil hayati wa qad jaa takfiruhum fi qarari majma' al-fiqh al-islami ad-dawli fi dawratihi al-hadiyati asyara rakam 99. Demikian juga keyakinan sekuler. Nah, sekulerisme. Apa itu sekulerisme? Sekulerisme itu agama itu tidak bisa mengatur seluruh kehidupan manusia. Agama itu adalah privasi individu. Jadi tidak boleh agama itu masuk dalam ruang kehidupan manusia. Agama itu tidak berhak mengatur negara. Agama itu tidak berhak mengatur segala peradaban manusia. Karena agama itu terbelakang, kuno. Agama itu sifatnya privacy saja. Individu. Antara dia dan Allah sudah. Keyakinan dia sudah cukup. Tidak boleh diimplementasikan dalam kehidupan. Itu sekulerisme namanya. Sebenarnya anti Tuhan gitu. Cuman lebih halus daripada ateis. Dan ini paling banyak di Eropa. Di Indonesia ada. Ilmaniyun namanya. Kalau dalam bahasa Arabnya ilmaniyun. Wa qad jaa takfiruhum fi qarari majma'il fiqh al-islami ad-dawli fi dawratihi al-hadiyati asyarah. Dan pemahaman sekulerisme ini sudah keluar keputusan tentang kafirnya mereka dalam majma', ya, organisasi fikih Islam dunia, ya, dalam daurah mereka, pertemuan mereka yang ke-11, fatwanya nomor 99. Disebutkan bahwa ilmaniyun kafir. Sekulerisme itu kafir. Wa mimma jaa fihi inna ilmaniyata nizamun wad'iyyun yaqumu ala asasi min al-ilhadi yunaqidul islam fi jumlatihi wa tafsilihi. Di dalam ilmaniyah, sekulerisme, ini adalah bentuk-bentuk pijakan yang dibuat oleh manusia, yang dimana dasarnya menyimpang, anti ketuhanan sebenarnya. Asasnya itu anti ketuhanan, ilhad, yang menyelisih Islam, baik secara umum maupun secara terperinci. Ya, wa taltaqi ma'a sahyuniyatil alamiyati wal da'watul ibahiyati hadamati. Lihada fahiya madhhabun ilhadiyun ya'bahu Allah wa rasuluhu wal mu'minuna. Sekulerisme ini akhirnya nanti dia bertemu juga dengan, ya, Zionis global. Dan ini tidak lari dari sana. Menciptakan sekulerisme itu dari Zionis global. Supaya orang itu anti Tuhan sebenarnya. Tapi pelan, ini halus, tapi caranya halus. Kalau ateis kan jelas. Itu kan jelas dia. Ya, sudah, kami tidak punya Tuhan. Nah, jelas. Kalau sekularisme itu bagian dari ateis sebenarnya. Anti Tuhan sebenarnya. Cuma mereka masih halus mengatakan, yaudah kalau hubungan agama itu urusan kamu sendiri dengan, ya, Tuhan kamu. Tapi dalam aturan kehidupan kamu tidak boleh dengan aturan agama. Negara tidak boleh dengan agama dan seterusnya. Kemudian termasuk di antara sekularisme adalah sumbernya kebebasan yang membinasakan. Ya, artinya kita ini bangsa yang bebas, terserah, freedom, bebas, kita mau seks bebas, mau pornografi, mau laki-laki kawin sama laki-laki, terserah, berlindung dari hak asasi manusia. Terus itu dikembangkan terus. Nah, sebenarnya ingin menghancurkan Islam, ideologi Islam. Nah, kapan itu bisa kita lawan? Itu dengan akidah.
Dengan belajar akidah baru kita tahu itu penyimpangannya. Ya. Nah, sekulerisme ini adalah termasuk ya keyakinan ilhadiyun, anti Tuhan, yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya, bahkan tidak diridhoi dan bertentangan dengan orang-orang yang beriman. Nah, kemudian wasyuyu'iyah. Nah, syuyu'iyah ini komunis. Sadara qararun minal majma' al-fikki li rabitatil alam al-islamiyah bi anna syuyu'iyyata munafiyatun lil islami wa anna i'tinaquha kufrun bid-din alladhi irtadahu Allah li'ibadihi. Komunis sama ya, telah keluar keputusan dari organisasi fikih Rabithah Alamiyah Islamiyah bahwasanya komunis itu bertentangan dengan Islam, dan pemeluk komunis kufrun biddin, kufur terhadap agama, yang dimana Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Ya, jadi orang yang berkeyakinan komunis bertentangan dengan Islam dan orang penganutnya keluar dari Islam. Ini bukan kata saya, ya perkumpulan organisasi fikih Rabithah Alam Islami mengatakan demikian. Wal Qadiyaniyah. Nah, kemudian juga Qadiyaniyah sadara fihim qararul majma' al-fikhi li Rabithah ma yali. Demikian juga telah keluar keputusan perkumpulan fikih Rabithah Alam Islami tentang Ahmadiyah atau kalau bahasa lainnya Al-Qadiyaniyah atau Ahmadiyah. Mereka sepakat i'tibar al-aqidat al-Qadiyaniyah al-musammatu aidan bil Ahmadiyah aqidatan kharijatan 'anil Islam khurujan kamilan wa anna mu'tankiha kuffarun murtadduna 'anil Islam. Dijelaskan ini. Berdasarkan akidah Qadiniyah yang disebut juga Ahmadiyah, akidah yang keluar dari Islam. Mereka adalah kelompok yang keluar secara sempurna dari Islam. Pemeluknya kufar, orang-orang kafir, murtad dari Islam. Wa misluhum, dan seperti mereka Rafidah, sama juga Rafidah al-Isnai Asyariyah. Mereka juga termasuk jenis kelompok yang keluar dari Islam. Ya. Terakhir, waqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata tentang Syiah Rafidah. Amma man iqtarana bisabbihi aili sahabah. Adapun kaitan Syiah Rafidah, celaan dia terhadap para sahabat, da'wa anna aliyan ilahun. Dia menuntut, dia menginginkan Ali itu sebagai Tuhan. Tuh Syiah Rafidah. Au annahu kana huwa nabiyyu, atau dia ingin mengatakan bahwa Ali itu nabi. Itu Syiah Rafidah. Wa inna ma ghalita Jibrilu fi risalah. Apa kata Syiah Rafidah? Sesungguhnya malaikat Jibril itu sudah salah memberikan risalah Nabi kepada Nabi Muhammad. Itu sebenarnya kepada Ali. Tuh, ya. Protes dia. Ya. Fahadha la syakka fi kufrihi, kata Ibnu Taimiyah. Dan ini tidak diragukan lagi tentang kekafiran orang yang meyakini seperti ini. Rafidah, ya. Bal la syakka fi kufri man tawaqqafa fi takfirihi. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan tidak diragukan bahkan orang yang ragu terhadap kekafiran. Ya, jadi orang yang ragu terhadap kekafiran Rafidah, orang yang abstain terhadap kekafiran Rafidah, ya, kafir. Wa kadzalika man za'ima minhum anna al-Qur'ana nuqisa minhu ayatun
wa kutimat au zaima anna lahu ta'wilat batiniyatan tasqutul a'mala al-masyru'ah. Demikian juga Syiah Rafidah, mereka menganggap bahwa Al-Quran yang telah turun ini kurang. Ada ayat-ayat yang kurang, ada ayat-ayat yang disembunyikan. Al-Quran yang 30 juz ini menurut mereka kurang. Ada yang disembunyikan. Siapa yang menyembunyikan? Kita, katanya, ahlu sunnah yang menyembunyikan. Dan mereka juga menganggap bahwa Ali punya takwil, punya penafsiran-penafsiran yang secara batin. Ya. Ali itu punya tafsiran-tafsiran yang secara gaib gitu ya, tentang amalan-amalan yang disyariatkan itu bisa gugur. Tafsiran-tafsiran yang secara tersembunyi yang hanya Ali yang tahu, kita nggak tahu. Gitu. Itu menurut dia. Fahaula yusammunal qaramitah wal batiniyah. Dan mereka juga dinamakan qaramitah atau batini ya. Wa amma man jawaza zalika ila za'min annahum irtaddu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa nafaran qalilan la yablughuna bid'ata ashar nafsan aw annahum fasaku ammatahum fahadha la raiba aidan fi kufrihi fa innahu mukadzibun lima nassahul Quran fi ghairi mawdhi'in min ar-ridha anhum was-sana' alaihim. Nah, ada juga di antara Syiah Rafidhah ini yang melampaui batas, kata Ibnu Taimiyah. Ya, mereka mengatakan sahabat itu semuanya murtad. Nah, ya, sahabat itu semuanya murtad setelah Rasulullah SAW meninggal, kecuali hanya beberapa orang saja yang tidak murtad, tidak lebih dari 10. Ya. Atau Syiah Rafidhah ada juga yang mengatakan bahwa seluruh sahabat itu fasik setelah Rasulullah meninggal. Fahadza la raiba aidan, dan ini kita juga tidak ragu, kata Ibnu Taimiyah, tentang kekafiran orang yang meyakini yang seperti ini. Ya. Fa innahu mukadzibun lima nassahul Quran, karena orang ini mendustakan apa yang sudah dikabarkan oleh Al-Quran di banyak tempat tentang keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat, pujian Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat. Ya, kita tidak ragu tentang orang yang seperti ini. Bal man yashakku fi kufri misli hadza fa inna kufruhu muta'ayyinun. Bahkan barang siapa yang ragu terhadap kekufuran jenis-jenis orang keyakinan Syiah Rafidhah ini, ya, maka kekufurannya jelas ditetapkan, jelas. Ya. Kenapa ya ikhwan? Karena beliau mengatakan fa inna madmuna hadhil maqala anna naqalatal kitabi was sunnati kuffarun aw fussaqun. Karena konsekuensi yang terkandung dari ucapan Syiah Rafidhah ini bahwa para sahabat fasik, para sahabat kafir dan seterusnya, murtad, maka secara otomatis ingin mengatakan apa yang dinukil dalam Al-Quran dan Sunnah tentang pujian kepada para sahabat, ya, bahwa sahabat itu kafir dong kalau kayak begitu. Sahabat itu fasik dong. Jadi seolah-olah ingin mengatakan Al-Quran dan Sunnah itu ingin mengatakan para sahabat itu kafir, para sahabat itu adalah fasik. Nah, ini dusta. Ya. Wa anna hadhil ummata allati hiya, padahal Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang para sahabat di dalam Al-Qur'an, surah Al-Imran ayat 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Bayangkan, kalian adalah sebaik-baiknya umat dikeluarkan untuk manusia, untuk berdakwah kepada manusia. Kuntum khairu ummati, kuntum di sini maksudnya adalah sahabat. Kalian adalah sebaik-baiknya umat, ya, untuk beramal ma'ruf nahi mungkar kepada manusia, berdakwah kepada manusia. Ayat ini tentang pujian Allah kepada para
abad. Itu asbabul nuzulnya. Ya. Lah masa dibilang sahabat itu murtad, sahabat itu fasik, Allah saja bela, Allah saja memuji. Kan luar biasa ini Syiah Rafidhah ini. Padahal mereka adalah sebaik-baiknya manusia pada kurun pertama kan gitu. Ya. Kana ammatuhum kuffaran fusaqan wa madmunuha anna hadhihi al-ummata syarrul umami wa anna sabiqi hadhihi al-umam hum syararuha. Dan konsekuensi yang terkandung juga apa yang disebutkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah, ya. Berarti kita ini juga umatnya Rasul, umat yang kafir kan gitu, umat yang fasik, umat yang paling buruk kan gitu. Itu konsekuensinya, ya. Barang siapa yang meyakini kufrun adalah kekafiran, mimma yu'lamu bil ittirari minad dinil Islam. Dan orang yang meyakini seperti ini, yang diyakini oleh orang-orang Syiah Rafidhah dengan berbagai bentuk tadi macam-macamnya, maka orang ini kafir, ya, diketahui secara pasti dalam agama Islam. Wa hukmu hadzal qismi tsani, dan hukum pada bentuk yang kedua ini, in alima syakhsu annahu qad qama bihim hadzal kufru falam yukaffiruhum ba'da ilmihi fa innahu kafirun. Nah, jenis macam yang kedua ini, apabila seseorang mengetahui ada orang yang melakukan seperti mereka, seperti si Rafidhah tadi, ya, atau seperti Qadiniyah, seperti Ahmadiyah, seperti komunis, seperti sekularisme, atau seperti Nusairiyah, dia tahu, tapi dia tidak mengkafirkan orang yang meyakini seperti yang disebutkan tadi. Setelah dia mengetahui apa itu Nusairiyah, apa itu Qadiniyah, apa itu Ahmadiyah, apa itu ateis, apa itu sekularisme, apa itu komunisme, apa itu ateis dan seterusnya, fa innahu kafir, maka dia kafir. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.